Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang titrasi asam basa yang beranggotakan Sylvie Septinuraini, Ningga Senaginasih, Abra Rahmat Arselio, dan Dani Oktaviani. Di sini saya akan membahas tentang titrasi asam basa, penentuan kadar asam salisilat. Pada praktikum kali ini, kami melakukan titrasi asam basa penentuan asam salisilat dalam sampel. Untuk mengetahui konsentrasi sebenarnya dari larutan yang dihasilkan, perlu dilakukan standarisasi. Larutan standar selanjutnya digunakan dalam proses analisis kimia dengan metode titrasi asam basa. Prinsip prosedur ini adalah untuk menentukan jumlah asam, maka ditambahkan basa dalam jumlah yang ekuivalen, atau sebaliknya. Proses titrasi diakhiri jika telah mencapai titik ekuivalen, yaitu titik saat penambahan sedikit titran akan menyebabkan perubahan pH yang sangat besar. Definisi tentang asam, garam, dan basa. Asam yaitu zat yang melepaskan ion H+ dalam air dan memiliki pH kurang dari 7. Garam adalah senyawa yang tersusun atas kation dan anion, memiliki pH 7. Basa adalah zat yang melepaskan ion OH- dalam air dan memiliki pH lebih dari 7. Alat dan bahan. Alat, klem dan statif, lampu Erlenmeyer, gelas ukur, pipa tetes, timbangan analitik, burat, batang pengaduk, beker gelas, dan corong. Bahan, kalium biftalat 400 mg, asam salisilat 100 mg, indikator fenolphthalein, indikator merah fenol, etanol, aqueous, dan larutan NaOH 0,1. Reaksi yang terjadi pada percobaan kali ini yaitu reaksi pada pembakuan NaOH. Reaksinya HC3H4O4 plus NaOH menghasilkan KN2C3HH4O4 plus H2O. Reaksi pada penentuan kadar asam salisilat, reaksinya yaitu HOC6H4COOH plus NaOH menghasilkan HOC6H4COONa plus H2O. Untuk cara kerja secara garis besar sebagai berikut. Yang pertama, membuat etanol encer. Kedua, membuat etanol encer netral. Yang ketiga, membuat indikator fenolphthalein. Yang keempat, membuat air bebas karbon dioksida. Untuk data pengamatannya, pada pembakuan NaOH diperoleh bobot penimbangan kalium biftalat sebesar 403,7 mg, volume awal titran 50 ml, volume titik akhir titrasi 19,6 ml. Pada penentuan kadar asam salisilat, diperoleh bobot penimbangan asam salisilat sebesar 101,4 mg, volume awal titran 50 ml, dan volume titik akhir titrasi 5,6 ml. Untuk perhitungannya, yang pertama pembakuan larutan NaOH 0,1 N. Normalitas NaOH dapat diketahui dengan menghitung berat KHC8H4O4 dibagi dengan volume NaOH dikali PM KHC8H4O4. Dari perhitungan tersebut, dihasilkan normalitas NaOH sebesar 0,10087 N. Yang kedua, penentuan kadar asam salisilat. Kadar asam salisilat dapat diketahui dengan menghitung volume NaOH dikali N NaOH dikali 13,81 dibagi dengan berat sampel dikali 0,1 dan dikalikan 100%. Dari perhitungan tersebut, didapatkan kadar asam salisilat sebesar 76,93%. Pembahasan penentuan kadar asam salisilat dilakukan dengan cara titrasi metode analisis kimia secara kuantitatif yang biasa digunakan dalam laboratorium untuk menentukan konsentrasi dan reaktan. Titrasi yang dilakukan yaitu titrasi alkalimetri. Alkalimetri merupakan titrasi untuk penetapan kadar asam dengan larutan standar basa sebagai alat ukurnya. Dalam proses titrasi, terdapat titran sebagai larutan yang telah diketahui konsentrasinya yaitu NaOH dan titrat sebagai larutan yang akan ditentukan konsentrasinya melalui titrasi yaitu asam salisilat. Pada percobaan ini, standarisasi perlu dilakukan karena larutan standar sekunder biasanya bersifat tidak stabil jika disimpan dalam waktu yang lama. Sedangkan larutan standar primer yang dipilih biasanya memiliki sifat stabil jika disimpan dalam waktu yang lama.
misalnya saja tidak higroskopis sehingga konsentrasinya tidak mudah berubah. Proses titrasi biasanya menggunakan indikator. Indikator adalah zat yang memiliki warna berbeda di dalam suasana asam atau basa. Penggunaan indikator fenolftalein pada titrasi alkalimetri karena perubahan warnanya yang jelas karena titrasi alkalimetri yang tadinya tidak berwarna menjadi berwarna atau merah muda. Perubahan pada titrasi alkalimetri yang berubah menjadi merah muda dapat dinyatakan bahwa titrasi tersebut sudah selesai. Pada pembakuan larutan NaOH 0,1N dilakukan standarisasi terhadap larutan NaOH karena larutan ini bersifat hidroskopis yang dapat menyerap air dari lingkungannya sehingga terjadi pengenceran atau dengan kata lain dapat mengalami perubahan konsentrasi. Titik akhir titrasi dihasilkan warna larutan berubah menjadi merah muda. Diperoleh volume titik akhir titrasi titran yaitu 19,6 mili dan konsentrasi NaOH 0,10087 N. Pada penentuan kadar asam salisilat, titik akhir titrasi dihasilkan warna larutan berubah menjadi merah muda. Diperoleh volume titik akhir titrasi titran yaitu 5,6 mili dan kadar asam salisilat 76,93%. Kesimpulan 1. Dilakukan standarisasi terhadap larutan NaOH karena larutan ini bersifat hidroskopis. 2. Titik akhir titrasi dihasilkan warna larutan berubah menjadi merah muda. 3. Konsentrasi akhir NaOH yang dihasilkan yaitu 0,10087 N. 4. Kadar asam salisilat yang dihasilkan yaitu 76,93%. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.